Iya, Amin. Shalom. Shalom, Bu. Shalom. Ya, Shalom, Bu. ya, mohon maaf saya masuk terlambat ya. Nggak apa-apa, Bu. Tadi kita udah mulai karena kita harus tepat waktu. Dan tadi aku udah perkenalan sedikit ya, Bu. Ibu ini yang seorang ibu yang luar biasa dan punya inner beauty ya yang luar biasa juga, walaupun kita ketemu cuma beberapa kali ya, Bu ya, tapi udah saya serasa akrab dengan Ibu Marice, dan pas malam hari ini juga membawakan tema inner beauty ya, Bu. Ya, terima kasih untuk Saudara Yusman perkenalannya, wah luar biasa. Ya, tak kenal maka tak sayang, kenalkan saya Pendeta Marice. Saat ini saya mengembalai di GSI Oikumene. Karena kami Oikumene dengan Koinonia dekat, jadi kami punya hubungan dekat juga, terutama dengan Yusman. Perkenalannya itu saja. Saya pernah beberapa kali di dalam breakthrough ini ada ini ya Pak Arwan ya. Bang Arwin. Iya Bang Arwin, ya betul Bang Arwin. Iya, jadi Bang Arwin itu mahasiswa saya luar biasa. Bang Arwin nggak masuk ya? Luar biasa. Mahasiswa saya di kelas Yunani. Masih OTW gabung. Oh boleh. Mahasiswa saya di kelas Yunani. Ya. Jadi saya dipercayakan mengajar di beberapa STT. Khusus untuk dua bahasa, yaitu bahasa Yunani dan Ibrani. Saya 9 tahun dosen di UKI, khusus juga mengajar Yunani dan Ibrani. Termasuk ini Bapak Arwin ini mahasiswa saya. Jadi luar biasa Bapak Arwin ini. Padahal Yunani ini kan tulisannya susah ya. Jadi kalau saya ngajar selalu direkam ya, karena diulang lagi. Luar biasa. Tidak ada yang terbatas. Kita spesial di mata Tuhan. Kita masing-masing punya ciri khas masing-masing ya. Iya, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang inner beauty. Jadi jangan pernah merasa aduh saya nggak punya, saya nggak bisa, saya tidak mampu. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini spesial. Kenapa kita spesial? Buktinya apa? Karena Tuhan sudah mau mati buat saya dan saudara. Ya. Kalau Tuhan sudah mau mati buat saudara dan saya, itu menunjukkan bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi kalau Tuhan memandang kita berharga, mari kita sama-sama juga kita melihat diri kita juga, kita adalah pribadi yang berharga. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan belajar 3 ayat saja. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ayat yang ke-16 dibaca oleh para pria-pria yang ganteng-ganteng. Nanti ayat yang ke-17, para wanita yang cantik-cantik. Ayat yang ke-18 kita semua ya, bersama-sama kita membaca. Judul perikop di firman Tuhan ini dikatakan jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Ayat yang ke-16. Ayat ke-16, 321. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, ayat yang ke-17, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Daripada ayat yang ke-18 bersama-sama 2, 3.
Sebab kami Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak tak kelihatan, karena yang kelihatan sementara, adalah sedangkan sementara. yang tak kelihatan adalah kekal. Tak kelihatan adalah Ya, oke, amin. Sejauh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, di sini dikatakan gini, ayat yang ke-16, Paulus, di dalam ayat yang ke-16, Paulus mengatakan demikian, sebab kami tidak tawar hati. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia lahir ini yang ini nih ya, semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi Paulus menyadari bahwa yang manusia yang kita kelihatan ini itu karena dimakan usia itu terbatas. Mungkin hari ini kita ngelihat Yusman, wih ganteng ya, terus udah gitu glowing kan. Coba kita lihat Yusman 30 tahun kemudian, ya nggak sama seperti Yusman yang hari ini. Nah, sama ngelihat saya seperti ini. Nanti lihat yang 30 tahun kemudian ketemu saya udah nggak seperti ini lagi. Ya, sama kita semua juga seperti itu. Jadi itu Paulus itu memberikan penjelasan buat kita semua bahwa manusia kita ini, kalau dalam bahasa Yunaninya ini shark ini dicubit sakit. Yang dicubit sakit ini, kedagingan ini, yang daging ini, yang kelihatan ini lama-lama dia merosot. Merosotnya apa? Oh, mungkin kita masih muda, energi, semangat, kemana-mana. Istilahnya kayak bola bekel. Pernah nggak ngeliat bola bekel? Ya, loncat sana, loncat sini. Waduh, kayaknya semua udah dikerjain deh. Tek, 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 tek gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah lama-lama nggak sama, nggak bisa disamakan. Jadi usia 20 tahun nggak bisa disamakan dengan usia 60 tahun. Benar ya? Ya. Itu nggak bisa. Kenapa? Ya memang seperti itu keadaannya, ya. Jadi Paulus mengatakan dikatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dikatakan dibaharui dari sehari ke sehari, ya. Jadi dikatakan gini, walaupun manusia kita yang jasmani ini semakin tua, semakin merosot, belum tentu loh manusia rohani kita itu semakin merosot. Benar ya? Makanya jangan kaget kalau kita ngelihat, udah tua ya, udah tua bukannya makin males ke gereja, tetapi makin rajin ke gereja. Ya, udah tua kok masih mau ya melayani, masih mau ya pergi-pergi untuk bersaksi, mencari jiwa gitu ya, masih semangat. Pernah nggak ngelihat udah tua, udah berumur mungkin 60, 70 masih melayani Tuhan, masih semangat. Kenapa seperti itu? Apa dia nggak punya rasa sakit? Mungkin dia batiniah dia dagingnya dia mungkin rasa darah tinggi, rasa apa semuanya dia juga ngerasain. Tetapi kenapa dia masih mau terus melayani? Ya karena itu. Karena manusia batiniah itu dikatakan, Paulus mengatakan, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, jadi Paulus mengatakan gini, manusia batiniah kami dibaharui dari tahun ke tahun. Bukan loh, manusia batiniah kami dibaharui dari bulan ke bulan. Enggak. Tetapi dikatakan dari sehari ke sehari. Jadi setiap hari itu proses kehidupan. Benar ya? Nah, makanya dikatakan kalau misalkan yang bukan dibilang udah tua nggak bisa apa-apa, itu salah. Tapi biasanya yang sudah berumur itu karena dia sudah mengalami proses kehidupan bersama dengan Tuhan, itu dia menghasilkan semakin bijaksana, semakin berhikmat, seperti itu ya. Dikatakan ya, makanya dikatakan namun manusia batiniah kami dibaharui, bayangin loh, dibaharui dari sehari ke sehari. Dibaharui itu diapain sih? Dikuatkan kembali, dihibur kembali. Jadi akhirnya
walaupun jasmani kita ini semakin merosot, tetapi Paulus membawa kita semua, jangan kita ikut merosot kerohanian kita. Walaupun manusia jasmani kita semakin menurun, tetapi Paulus membawa kita, ayo batiniah kita itu, manusia rohani kita ini harus semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi di dalam hal ini Paulus dalam ayat yang ke-16 ini ada dua versi ya, oposit ya, berlawanan, yaitu yang pertama manusia jasmani, yang kedua manusia rohani. Ya, nah kalau manusia lahiriah ini mungkin kalau cara membaharuinya begini loh, minum vitamin gitu ya, makan buah-buahan, jangan lupa pesan ke Yusman. Terus begitu makan sayur-sayuran, pokoknya yang sehat-sehat lah, ya kan? Itu kan untuk mempertahankan kesehatan jasmani kita. Nah, tapi Paulus juga membawa kita, ayo kita perbaharui manusia rohani kita dari sehari ke sehari. Dengan apa? Ya dengan firman Tuhan. Gitu. Jadi dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi setiap hari dibaharui. Hari ini saya mau belajar sabar, Tuhan. Hari ini udah berhasil belum belajar sabar? Belum berhasil, besok lagi belajar lagi. Besok lagi belajar lagi. Besoknya lagi minggu depan, Tuhan saya mau belajar taat. Udah taat belum? Besok lagi diproses lagi, dibaharui lagi, dibaharui lagi, dibaharui lagi. Ya kan? Ayat yang ke-17 dikatakan apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Apa dikatakan? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Yang namanya menderita mah menderita aja. Yang namanya menderita tuh apa ya? Padahal kita ngerasa penderitaannya apa? Penderitaan kamu mah biasa aja. Enggak, penderitaan saya ini paling berat. Saya ini paling menderita. Masalah saya paling banyak, ya beginilah, ya begitulah, segala macam. Tapi Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Jadi Paulus itu menyadari bahwa kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan penderitaan. Ya. Nah, bagaimana kita di situasi dunia ini yang Paulus bilang penuh dengan penderitaan, tetapi harus tetap mempertahankan manusia rohani kita terus dibaharui dari hari ke hari. Makanya dikatakan inner beauty. Inner beauty itu bukan ganteng dari luar, dari ini ya. Ganteng kelihatan ganteng, cantik kelihatan cantik, itu enggak. Ini berapa lama sih kita kelihatan cantik, kelihatan ganteng? Ya mungkin 50 tahun, 60 tahun, umur 60 tahun juga udah kisut-kisut ya. Udah banyak itunya garis-garisnya kayak gitu ya. Jadi Paulus mengatakan bahwa memang benar di dalam dunia ini tuh banyak penderitaan. Tapi Paulus bilang buat kita semua sebab penderitaan ringan. Jadi kalau misalkan kita merasa, oh penderitaan saya paling besar, oh saya menderita segala macam, Paulus mengingatkan kepada kita semua, penderitaan itu penderitaan ringan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Amin. Amin ya. Ya. Jadi yang tadi saya sempat bahas gini, muka kita cantik itu nggak selama-lamanya cantik, muka kita ganteng nggak selama-lamanya ganteng. Ya, beberapa hari yang lalu sempat viral ya, hari apa ya, hari Jumat atau hari Kamis ya, itu di Kelapa Gading di daerah saya itu ada nenek-nenek yang 4 hari meninggal dan di situ ada cucu usia 3 tahun. Ya. Jadi nenek oma itu cantik loh, orang Manado. Cantik loh, putih. Tapi waktu dia udah jadi bangke, siapa juga yang mau deketin? Udah nggak ada. Gitu ya. Jadi Jadi makanya cantik kita ini, ganteng kita ini terbatas. Tapi malam hari ini kita mau belajar, Paulus mengingatkan kepada kita, jangan kita hanya fokus yang kelihatan. Ayo mari kita belajar fokus dengan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apa? Ya ini yang di dalam
ini. Ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Nah, saya mau kasih tahu, ada kata di sini mengerjakan ya. Jadi penderitaan Tuhan, saya ini saat ini sedang menderita, saya lagi bergumul. Nah, firman Tuhan, Paulus mengatakan apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan. Mengerjakan itu kata aslinya dalam bahasa Yunani itu katergazomai. Nah, katergazomai ini artinya yang pertama adalah menghasilkan. Yang kedua mendatangkan, yang ketiga menciptakan. Jadi ketika kita hidup dalam penderitaan itu ada hasil. Karena ketika kita menderita itu akan menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi jangan ketika kita menderita, kita lari dari penderitaan itu nggak ada hasilnya. Tapi ketika kita menderita dan kita bertahan dalam penderitaan itu akan menghasilkan sesuatu. Ya, di sini dikatakan apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Nah, dalam teks aslinya mengerjakan itu adalah katergazomai, yaitu menghasilkan. Makanya Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, yang tidak melebihi batas kemampuan kita. Coba kita lihat, Bang Yusman tolong bacain 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Ya, dan lebih lagi, dan ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan buat kita apa? Jalan keluar. Benar ya? Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Jadi Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melampaui batas kemampuan kita. Dan Tuhan itu setia dan adil. Ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan buat kita jalan keluar. Ingat ya, jalan keluar. Bukan lari dari masalah. Jadi yang Tuhan mau ketika kita masuk dalam pencobaan, ketika kita masuk dalam penderitaan, sabar. Karena penderitaan yang kita alami mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Ya, gitu. Dikatakan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bayangin. Proses yang kita alami hari-hari ini, itu mengerjakan kemuliaan yang kekal. Dikatakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi lebih penting banget, ada hal-hal penting yang harus kita tahu bahwa ada sesuatu yang kekal gitu loh, yang nilainya kekal. Jangan kita ngelihat hanya yang kita lihat, jangan kita memperhatikan yang kita lihat. Mungkin kita ngaca, kok jerawat ya, langsung telepon teman, woi obat jerawat apaan sih gitu. Woi, ini nih apa namanya, ada bekas jerawat, cara ngilangin bekas jerawat apa sih? Woi, aku batuk, obat batuk apa sih, dan segala hal. Nah, tapi mari kita mulai belajar memperhatikan ini loh yang di dalam, ya. Dikatakan jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ingat, bayangin. Paulus berkali-kali membahas bagaimana hidupnya ada di tengah-tengah penderitaan. Benar ya? Bahkan Daud mengatakan demikian. Daud, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bayangin loh, Daud mengatakan sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Enak nggak dalam lembah kekelaman? Di lembah itu, udah di dalam lembah kekelaman lagi, Daud ada di dalam. Di Daud mengatakan sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Daud loh. Sebab Tuhan besertaku. Paulus pun mengatakan penderitaan yang sekarang ini saya alami penderitaan biasa. Ya, bahkan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Jemaat Tuhan, kalau saat ini kita sedang masuk dalam pencobaan, mungkin kita nggak tahu, Tuhan saya bingung, Tuhan saya mau minta tolong sama siapa, saya nggak bisa minta tolong sama keluarga, saya nggak bisa minta tolong sama teman, saya nggak tahu Tuhan siapa yang bisa menolong hidup saya. Saya nggak tahu Tuhan siapa yang bisa menolong saya saat ini. Ya berdoa, panggil nama Tuhan, panggil nama Yesus. Tuhan terlalu sanggup menolong kehidupan kita. Bayangin ya, saya kemarin waktu mandiin anak kecil itu ya umur 3 tahun. 4 hari loh dia nggak makan. Tapi sehat. Ya. Masih hidup. Saya bawa dia ke dokter. Saya didampingin 2 polisi, saya bawa dia ke dokter. Dokter bilang, nggak apa-apa, sehat. Dehidrasi nggak, Dok? Nggak dehidrasi. Ya. Jadi kalau kita hanya melihat, oh Tuhan saya perlu ini, oh Tuhan saya nggak punya ini, oh Tuhan kenapa saya begini, oh Tuhan kenapa Tuhan nggak buka jalan, oh Tuhan, ya ampun, Paulus bilang penderitaan itu mah penderitaan biasa. Ya, kalau kita masuk di dalam prosesnya Tuhan, Paulus mengatakan di dalam teks Indonesia menerjemahkan mengerjakan. Tetapi kata katergazomai itu menjelaskan apa? Itu menghasilkan. Jadi penderitaan yang kita alami itu menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu apa? Sesuatu proses. Ya. Sesuatu proses. Sebentar. Saya mau lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama saya bacakan ya. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ingat ya, kalau berbagai pencobaan itu kira-kira saya tanya, pencobaannya cuma 1 atau lebih dari 1? Lebih dari 1. Loh. Ya. Lebih dari 1. Yakobus bilang demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jatuh ke dalam pencobaan, gimana saya disuruh bahagia? Nggak bisa saya bahagia Tuhan. Mengucap syukur aja saya nggak bisa Tuhan. Mengucap syukur aja saya susah Tuhan. Gimana saya bisa mengucap syukur? Saya lagi menderita. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ujian iman, ya. Jadi penderitaan yang kita alami saat ini menghasilkan ketekunan. Dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Yakobus bilang demikian. Anggap aja sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Enggak bisa Tuhan, 1 pencobaan belum selesai, 1 masalah belum selesai, udahlah datang lagi masalah 1 lagi, yang 1 belum selesai, udah datang lagi masalah 1 lagi, akhirnya Tuhan masalah saya numpuk. Tapi Yakobus bilang apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, amin. Ya. Oke, mari kita lihat lagi. Ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang apa? Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya. Jadi jangan memperhatikan yang kelihatan. Mari kita belajar
belajar memperhatikan yang tidak kelihatan. Ya. Kalau kita ngaca, ganteng, ya itu yang kelihatan. Tapi Paulus sekarang membawa kita, mari kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Makanya judul firman Tuhan hari ini inner beauty. Tuhan, terima kasih saya ganteng. Iya, saya ganteng, puji Tuhan. Tapi ingat, kegantengan itu enggak selama-lamanya. Tuhan, terima kasih saya cantik. Iya, benar, saya cantik. Tapi ingat, kecantikan itu enggak selama-lamanya. Yang Paulus mau, mari kita mulai introspeksi, mari kita mulai memperhatikan yang di dalam ini loh, inner beauty kita. Ya. Jadi jangan karena kita, kayaknya Tuhan enggak buka jalan dalam masalah saya, kayaknya Tuhan enggak menolong saya, kayaknya Tuhan jauh banget dari hidup saya, kayaknya Tuhan enggak lihat permasalahan saya. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggalkan Tuhan. Bukan itu jalan keluar. Yang Tuhan mau ketika kita ada dalam satu masalah, ketika kita ada dalam satu pencobaan, kita berseru, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin kadang-kadang kita udah bingung. Pernah nggak ada di satu titik yang kita bingung mau berdoa apa lagi? Bilang begini, aduh Tuhan, aku nggak tahu Tuhan mau berdoa, mau ngomong, mau curhat dari ujung ke ujung, nggak tahu. Ceritanya tuh mulai dari mana? Akhirnya kita cuma bisa apa? Nangis. Aku nggak tahu Tuhan. Aku nggak tahu Tuhan, aku mau cerita bagaimana. Aku cuma bisa nangis. Aku cuma bisa gitu. Ya. Sorry, aku potong dulu sedikit. Ini Naomi sama Rifka ada di mana ya? Di rem ya? Udah di rem. Oh, pantas. Iya, saya familiar dengan posisi tempat duduk itu. Saya juga tahu meja itu. Oh iya ya, Kak. Oke. Iya, saya 10 tahun di rem. Oh, salam kenal, Kak. Iya, saya 10 tahun di rem. Saya mengajar kursus bahasa Yunani. Saya dulu kaprodi di situ. Oh, baru kenal sama Kakak, Ibu. Iya, saya kaprodi. Jadi saya keluar, Pak Yosua Sinaga masuk. Oh iya Ibu. Iya, saya lama di sana 10 tahun. Ya, oke, gitu ya. Jadi penderitaan yang kita alami sekarang ini itu ringan, ya. Jangan sampai akhirnya penderitaan, pencobaan yang kita alami itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan. Karena apa? Karena yang kita alami saat ini menghasilkan sesuatu. Ingat loh, menghasilkan loh. Menghasilkan itu contohnya begini. Bang Yusman ahli ya dalam menanam. Hari ini kita menanam pohon contohnya tomat ya. Kita rawat dia, pohon tomat itu menghasilkan dong, ya kan ya? Akan menghasilkan buah. Nah, demikian juga kehidupan kita. Mungkin biji yang ditanam itu, biji yang pohon bibitnya tomat itu kan ditanam ya. Ditanam di bawah tanah ya, nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan. Mungkin juga kehidupan kita saat ini Tuhan kok ada di dalam tanah ya. Sorry, ya. Mungkin sekarang saat ini kita merasa Tuhan kenapa seakan-akan saya ada di dalam tanah ya. Saya ada di dalam dunia yang kelam banget. Yang gelap banget. Seakan-akan nggak ada yang bisa tolong saya. Tapi belajarlah seperti biji ini. Seperti bibit tomat ini, walaupun dia ada di dalam, dia ditutupin tanah, dia berusaha mempertahankan dirinya, dia tetap hidup. Walau dia nggak tahu kapan dia berbuah, kapan dia menghasilkan, dia sendiri nggak tahu. Tapi tugasnya dia mempertahankan hidupnya dia. Sama seperti kita. Tugas kita adalah mempertahankan iman kita. Ya, tugas kita adalah mempertahankan iman. Jadi ini ada Naomi sama sekolah teologi ya. Jadi dulu sebelum masuk sekolah teologi, saya cinta Tuhan banget sama.
Ayo kita berdoa pagi. Aduh, doa pagi lagi. Aduh, kok kerjaannya begini-begini terus sih, rutinitas sih segala macem gitu ya. Aduh, nggak boleh ini. Aduh, nggak boleh itu. Mau keluar harus izin, harus begini, harus begitu segala macam. Aduh, gitu ya. Ya Kak, dulu saya S1 saya di Malang. Waduh, kalau di daerah mah asramanya lebih kejam, udah kayak militer. Seperti jadi ngerasain ya, tau lah anak-anaknya. Dulu waktu belum mau masuk sekolah teologi, waduh, pokoknya menggebu-gebu banget deh. Sekarang giliran masuk sekolah teologi, waduh, gitu ya. Nah, tugas kita adalah mempertahankan iman. Ya, tugasnya yang Paulus bilang buat kita saat malam hari ini, ingat, lihat itu loh yang di inner beauty, kasih makan. Inner beauty yang di dalam kamu ini, yang nggak kelihatan itu dikasih makan. Bayangin ya, kalau jasmani kita nggak dikasih makan, kan pucet, kan lesu, kan sakit. Nah, sama begitu juga. Kalau rohani kita nggak dikasih makan, lama-lama juga kisut. Lama-lama nggak cantik. Tahu nggak gimana bisa nggak cantik? Hati-hati loh. Kalau di dalamnya nggak cantik, di dalamnya itu nggak ganteng, di dalamnya itu bermasalah, itu akan keluar. Contoh, lu kenapa sih cuma begitu aja udah marah-marah? Kalau ada orang yang ngomong begini, gue mah cuma mulutnya doang yang pedes, tapi hati gue mah baik, itu enggak. Karena apa yang terpancar dari hati, apa yang terpancar dari mulut itu terpancar dari hati. Ya. Gitu. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi kalau kita masuk di dalam pencobaan, kalau kita masuk di dalam penderitaan, ingat baik, penderitaan yang kita alami itu menghasilkan sesuatu. Dan itu menghasilkan sesuatunya itu luar biasa. Dikatakan apa? Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Kayaknya kemarin saya cuma mandiin anak kecil itu deh. Cuma mandiin anak yang umur 3 tahun, viral. Foto saya kan, saya lagi mandiin itu yang pakai baju biru, itu kan saya. Ya, Pak RW manggil saya, telepon saya, ya memang waktu itu pas tahun lalu ya, kejadian tahun lalu. Mamanya Jason, anak yang usia 3 tahun itu meninggal dan saya yang kuburin. Saya yang makamin. Itu yang menghadiri omanya Jason yang hari ini, yang kemarin meninggal itu, yang 4 hari itu baru ketemu, itu omanya Jason, itu mamanya. Omanya Jason sama ponakan omanya itu. Udah, cuma 2 orang yang menghadiri. Aduh, aku bingung. Gitu ya. Tapi memang ya itulah cara Tuhan memanggil setiap kita, kan beda-beda. Segala hal. Kenapa dia bisa seperti itu? Saya sudah bilang, Oma, ayo Oma ke gereja. Nggak apa-apa, Oma, saya tinggalin gereja saya minta izin sama jemaat saya, supaya saya bisa anterin Oma ke gereja. Enggak mau. Ya sudah. Karena Oma itu nggak mau bergaul, nggak mau keluar rumah, dan segala macam. Nah, kebetulan memang tinggal di komplek. Tetangga-tetangganya itu rumahnya udah lantai 3, lantai 2, semuanya segala macam. Udah rumah besar-besar, jadi ya memang individu segala macam gitu. Ya. Jadi dikatakan, makanya saya bilang, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Anak yang 3 tahun yang belum bisa panggil nama Tuhan Yesus saja, yang belum bisa berdoa aja, Tuhan sanggup kok pelihara. Apalagi hidup kita. Makanya firman Tuhan, burung pipit di udara saja Tuhan beri makan. Burung pipit loh, yang nggak ada harganya, yang harganya cuma 2 duit. Dipelihara Tuhan, apalagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Jadi mari mulai hari ini kita mulai memperhatikan inner yang ada di dalam, inner beauty. Ya. Apa yang terpancar di luar itu terpancar dari dalam. Jadi kalau hati kita tenang, yang keluar juga tenang.
Kalau yang di dalamnya itu khawatir, yang keluar gerasak gerusuk. Akhirnya apa? Marah-marah, gampang tersinggung, dan segala hal. Tetapi Paulus mengingatkan buat kita semua, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Masa masuk ke dalam pencobaan disuruh bahagia? Itu sulit, Tuhan, memang sulit. Nah, makanya oleh sebab itu Paulus mengatakan penderitaan yang sekarang ini kita alami penderitaan biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada yang mau karena ini sharing, jadi ada yang mau di-sharingkan? Iya. Makasih ya Ibu Pendeta Marica Hatumena MTH. Luar biasa banget malam hari ini firman Tuhannya mengajarkan kita banyak hal. Luar biasa, semangat yang menggebu-gebu. Tadi kita teman-teman udah dengar ya tentang inner beauty. Terima kasih. Kita iya sama-sama Bu. Kita udah diberikan dua ya tokoh Alkitab tadi, yaitu Paulus dan Daud. Teman-teman, bahwa kita harus menjaga kegantengan, kecantikan dari dalam inner beauty kita ya, karena kegantengan atau kecantikan fisik itu ada masanya kayak gitu. Nah, oke teman-teman, kita akan ada waktu ke depan ya selama kurang lebih 30 menitan untuk sesi tanya jawab. Jadi teman-teman jangan malu-malu, langsung aja kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan, ataupun bisa dikirim di forum chat ya, di forum chat malam hari ini. Silakan. Oke. Sebelum mungkin sambil mikir-mikir ya, kita mungkin bisa kenalan dulu. Malam hari ini ada teman-teman yang baru bergabung nggak ya? Program bisa bantu saya ya untuk ada Kak Benhard ya? Bukan. Kak Benhard ya. Oh, jiwa lama Kak Benhard. Jiwa lama kembali lagi. Thank you Kak Benhard, malam hari ini udah bergabung lagi. Oke teman-teman, sambil ini ya, sambil mikir-mikir apa yang mau ditanyakan. Bu, tadi Ibu sempat bilang ada nenek-nenek yang meninggal ya. Terus 4 hari baru ketahuan ya Bu ya. Tadi ya, baru terus nggak ada orang yang melihat atau datang menjenguk, tapi dengan luar biasa Bu Marice datang untuk melihat gitu ya Bu. Bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak Bu? Karena banyak teman-teman yang penasaran nih. Tempat viral juga saya lihat di Facebook. Iya, jadi waktu hari apa sih, Jumat ya kalau nggak salah ya, saya ditelepon sama tetangga di sana itu telepon itu Ibu Pendeta sama Pak RW. Jadi Pak RW itu Ibu RT sama Pak RW suruh telepon saya gitu, karena tetangga-tetangga itu udah ngeluh baunya minta ampun, bau banget. Nah, terus padahal mereka nggak ada sampah gitu, kan sampah diangkat setiap hari, sampah nggak ada, bangkai tikus juga nggak ada. Nah, terus mereka ingat, oh ya di sebelah tuh ada oma-oma sama anak kecil gitu kan. Nah, terus ya udah deh gitu, akhirnya mereka lapor ke RT sama RW gitu. Nah, terus waktu dilapor mereka juga karena itu kan posisinya gerbangnya digembok, terus udah gitu mobil 2 di depan, jadi masuk ke dalamnya itu kan agak jarak lagi ya. Jadi akhirnya nggak tahu lah mereka RT sama RW masuk ke dalam gitu, bisa warga situ ya, dan ngelihat di langit-langitnya benar, oma itu udah
udah bengkak. Padahal oma itu badannya kurus, kecil gitu. Udah gendut, udah biru, udah hitam, dan dokter bilang itu berapa jam lagi tuh akan pecah. Karena udah terlalu bengkak kan. Sebentar. Ya, kayak gitu ya. Nah, terus udah gitu, akhirnya waktu saya datang, Pak RW-nya bilang begini, Pak Polisi, ini Ibu Pendeta udah datang gitu. Ini Ibu Pendeta loh. Terus saya bilang begini, lah emang belum dibuka Pak Polisi? Belum gitu. Kita tunggu Ibu Pendeta. Ya ampun. Terus ya udahlah buka. Akhirnya pintu itu didobrak. Nah, waktu pintu itu didobrak kan saya panggil anak itu kan karena saya kenal. Saya suka berkunjungan, Jason gitu. Jadi emang 1 tahun yang lalu, saya cerita 1 tahun yang lalu saya makamkan mamanya anak yang umur 3 tahun ini, sama posisinya, udah meninggal 2 hari. Jadi oma ini tahu anaknya. Jadi oma ini punya anak cuma 1 semata wayang, yang perempuan mamanya Jason ini. Nah, jadi dia adanya di kamar belakang. Nah, saya bilang begini, oma itu udah meninggal berapa hari gitu. Saya nggak tahu. Hah? Kok nggak tahu gitu? Untung belum bau. Aku bilang untung belum bau loh omah gitu, aku gitu. Ya terus gimana ya Bu Pendeta ya, gini-gini segala macam. Ya seperti itu kejadiannya. Nah, terus waktu oma itu, jadi waktu polisi dobrak, kan saya kan ada di situ kan. Ibu Pendeta ini gimana? Terus aku bilang begini, Pak Polisi ambil anak itu, anaknya cuma kecil kok, umurnya 3 tahun, ambil aja bawa keluar. Akhirnya si Jason itu, dia lari ke kamar omanya itu kan, ke mayat itu. Bayangin ya, mungkin selama 4 hari si Jason panggil-panggil oma gitu ya. Dia kan belum bisa ngomong. Namanya umur 3 tahun yang ngomong ya apa sih gitu, oma gitu. Bayangin loh selama 4 hari loh. Nah, terus akhirnya waktu saya ambil dari tangan polisi, saya ambil begini, ya udah. Itu nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai pampers. Nggak pakai apa-apa, dan semua badannya dari rambut, semua muka sampai ke kaki itu tai semua, kotoran semua. Nah, karena saya tahu Jason ini kan anaknya putih karena bapaknya kan orang Inggris kan. Bapaknya bule. Jadi ceritanya gini, mamanya itu kerja di Inggris. Nah, waktu mamanya kerja di sana, terus mungkin pacaran terus hamil, akhirnya mamanya pulang ke Indonesia. Jadi Jason itu nggak tahu, bapaknya nggak tahu yang mana, nggak tahu siapa juga. Mungkin bapaknya Jason juga nggak tahu kalau ada Jason seperti itu kan. Jadi Jason ini kayak bule banget gitu. Nah, terus aku bilang buset gitu, anak yang dari putih, coklat, terus udah gitu hampir ke hitam itu itulah kotoran semua kan, tai semua. Akhirnya saya langsung mandiin. Itu anak itu udah kayak mayat, mukanya udah pucat banget. Terus saya bilang udah ditahan, saya bilang Pak Polisi saya mandiin, Pak Polisi pegangin ya supaya anak ini jangan sampai jatuh. Iya, udah segala macam. Terus sama polisi dikasih aqua gelas itu loh. Dia sambil aku mandiin sambil minum. Aku baru lihat loh, anak kecil minum kayak orang dewasa. Tahu orang dewasa kayak kalau aus tuh gimana, langsung habis gitu, 3 gelas. Itu dia hausnya setengah mati, haus banget. Udah akhirnya ya puji Tuhan si Jason anak yang 3 tahun ini emang nggak kenapa-napa. Ya udah. Terus saya bilang begini, Pak Polisi saya bawa pulang ya, saya mau kasih dia makan dulu gitu. Saya mau kasih dia makan, saya mau bikinin dia bubur. Terus polisi bilang nggak bisa Bu, dia udah 4 hari nggak makan. Dia harus kita bawa ke puskesmas supaya dokter ahli gizi anak melihat, ngecek apa yang diperluin gitu, apa sih mungkin dia takutnya dehidrasi dan segala macam. Oh ya, jadi saya karena dia posisinya telanjang waktu saya ambil, ya udah saya mandiin. Dia kan nggak ada baju juga, masa kita mau ambil baju ke dalam, itu kan rumah berantakan banget. Nah akhirnya tetangga kasih handuk, udah saya libet-libet pakai handuk, udah saya gendong masuk ke mobil polisi, masuk ke puskesmas. Puji Tuhan, nggak apa-apa loh si Jason itu. Aku bilangnya, dokter dehidrasi nggak? Nggak dehidrasi. Terus perutnya gimana? Nggak apa-apa. Terus dikasih biskuit yang buat balita itu yang dari puskesmas itu kan. Wah, tangannya pegang, tangan kiri pegang, tangan kanan pegang, makan semua dimakan. Terus dibikinin bubur bubur putih itu kan pakai telur, habis.
emang dia lapar sekali. Luar biasa ya pemeliharaan Tuhan. Saya bilang, ya ampun. Nah, itu perkiraan 4 hari. Padahal kalau menurut dokter, lihat dari kondisi mayatnya itu lebih dari 4 hari, bisa seminggu. Dan kita bisa memprediksi ya, namanya oma-oma ya, umur 65 tahun. Sebelum dia meninggal, itu kan pasti dia udah lemes di tempat tidur. Bener dong, ya kan? Udah nggak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur. Dan mungkin pas oma itu sebelum meninggal pun Jason udah nggak makan sepertinya gitu. Sebelum oma ini meninggal ya Jason udah nggak kerawat, udah nggak keurus sampai oma itu meninggal dan kita nggak tahu. Jadi katanya sih 4 hari, tapi menurut perkiraan dokter itu lebih dari 4 hari karena dia udah pas diangkat itu udah mau pecah, meledak, kulit pori-porinya udah pecah gitu. Itu udah lebih dari bengkak, udah lebih dari biru, udah lebih dari hitam. Gitu. Tapi luar biasanya Bu Marice ini ya, enggak jijian gitu untuk itu ya, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kan luar biasa, inner beauty sejati. Luar biasa ya Bu ya, sangat memberkati kita karena teman-teman mungkin ada yang belum tahu, kemarin itu viral banget di Facebook, ada ditemukan mayat nenek-nenek di kompleks perumahan Kelapa Gading kayak gitu, dan ada fotonya Bu Marice di situ. Gitu. Dan luar biasa ya, kita belajar dari Bu Marice bagaimana inner beauty itu kecantikan dalam hati untuk membantu sesama ya, walaupun dalam hal apapun ya teman-teman, kita harus menunjukkan inner beauty kita, dan salah satu contoh ini gitu yang dilakukan oleh Ibu Pendeta Marice yang luar biasa. Ya. Sebenarnya dalam hal ini begini, jangan kadang-kadang kita berpikir gini, saya harus bikin apa ya, saya harus melakukan apa ya. Kadang-kadang mungkin kita bingung, padahal yang Tuhan mau kita melakukan hal sederhana aja, nggak usah yang spektakuler dan segala hal yang sederhana yang kita bisa lakukan, ya itu udah jadi berkat mungkin buat orang lain. Bayangin loh, saya cuma mandiin kok, saya nggak melakukan hal-hal yang lain. Mungkin saya tahu saat itu saya anehnya gini, udah tahu di samping ada mayat, semua itu rumah pintu tertutup rapat semua, tetangga harusnya kan saya mandiin anak kecil itu, kan ibu-ibu harusnya datang dong. Aduh gimana, ayo saya ambil makan, kasih makan gini, itu nggak ada. Bayangin loh, rumah lantai 2, lantai 3, pasti dong mereka punya makanan. Pasti dong mereka punya cookies lah ya, punya kue. Nggak ada yang keluar kasih kue. Nggak ada. Dan itu Jason itu dia makan biskuit itu di puskesmas. Harusnya anak itu habis mandi kan dingin. Saya bilang, Pak Polisi, saya harus bawa pulang ya. Saya mau kasih dia makan dulu gitu. Nggak bisa, Bu. Terus saya bilang, Pak Polisi, kasih dia makan dulu, baru kita bawa ke puskesmas gitu. Enggak apa-apa Bu, nanti di puskesmas biar dia dikasih makan. Di puskesmas makan apa? Aku gituin. Karena saya juga ngalamin, saya punya anak. Namanya anak begitu kan harus dikasih makan gitu kan. Ya tapi itulah pemeliharaan Tuhan. Jadi melakukan hal-hal yang sederhana aja apa yang kita bisa. Mungkin kita belum bisa bersaksi mungkin kita belum bisa mencari jiwa, enggak apa-apa. Tapi kita bisa cerita loh, oh Tuhan Yesus itu baik. Kemarin saya sakit, terus saya berdoa, terus saya percaya banget kok Tuhan Yesus yang udah sembuhin saya. Gitu. Cerita aja, cerita. Apa yang kita alami, cerita aja buat orang lain. Saya ingat waktu SMA, 3 orang loh masuk mau ikut ke gereja. Hanya karena apa? Hanya saya ini kan hobi nyanyi. Saya hobi nyanyi. Jadi setiap di sekolah tuh saya selalu bilang nyanyi pokoknya nyanyi lagu-lagu rohani gitu. Terus bilang begini, kok kamu ini banget sih suka cita, suka nyanyi gitu. Ya memang begitu. Akhirnya terus dia bilang begini, boleh nggak aku sekali-sekali dong iseng-iseng ikut kamu ke gereja? Ya udah, ayo ke gereja. Ya. Terus waktu saya SMP, pengalaman saya waktu SMP, saya punya nenek saya punya pembantu.
Nah, saya SMP kan udah mulai kenal Tuhan kan. Saya bingung, saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan sama pembantu saya. Akhirnya gini, singkat cerita saya kasih Alkitab buat pembantu saya. Dan saya berdoa, saya anak SMP loh. Pimpin pembantu itu doa ikutin saya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya kasih dia Alkitab. Dan setelah itu dia keluar dari kerja dari rumah nenek saya dan dia pulang kampung. Saya berdoa, Tuhan, terima kasih dia udah bawa Alkitab, dia udah bawa pulang Alkitab, dia udah dengar tentang kebaikan Tuhan Yesus, dia udah dengar tentang jalan keselamatan. Dia sudah berdoa untuk terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Roh Kudus yang bekerja. Jadi kerjakan aja aktivitas kita. Saya sekarang ibu rumah tangga. Yang hal-hal yang sederhana aja. Sorry kepanjangan. Nggak apa-apa, Bu. Iya, luar biasa. Iya, benar banget ya. Sesederhana apapun ya, apa yang kita lakukan dan itu harus kita lakukan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Oke, teman-teman, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Ayo, Bang Benhard. Bang Benhard. Halo Ibu. Sudah lama kita tidak bertemu, Bu. Sudah kenal. Jadi Bu Marica adalah dosen saya dulu pas waktu semester 1, semester 2. Oh, iya. Iya, jadi beliau yang ngajar bahasa Yunani dulu sama Ibrani. Saya masih ingat. Iya, Ibu, boleh saya bertanya Ibu sedikit? Iya. Masalah inner beauty ini, Bu. Bagaimana cara kita bisa mengenali inner beauty seseorang, Bu? Maksudnya seseorang atau diri kita sendiri gitu, Bu? Maksudnya seperti itu kira-kira. Ngerti nggak maksudnya pertanyaan saya, Bu? Kalau kita sendiri, kita bisa menilai loh. Kalau diri kita sendiri ya, kita harus peka. Kok gue dari kemarin marah-marah terus ya? Padahal dia ngomongnya biasa aja, kok gue kayaknya rasanya sakit hati ya, gitu. Kenapa ya itu? Nah, kita harus tanya. Sebentar. Tutup pintunya, Luis. Nah, itu kita harus tanya, apa yang terjadi dalam diri saya? Menyadari, saya juga kadang-kadang saya di rumah mungkin ya, saya marah-marah nggak jelas, terus saya bawaannya emosi, terus saya nggak sejahtera, saya nggak punya sukacita, saya nggak punya damai sejahtera, dan saya bilang sama Tuhan, saya ada apa? Ya, makanya Daud bilang, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihimu, gitu. Makanya Daud bilang, selidiki aku Tuhan, gitu. Ya, jadi kalau istilahnya pengertiannya inner beauty, kita nggak bisa menilai orang, lebih baik kita nilai aja diri kita sendiri, gitu. Artinya kita harus lebih banyak, Bu, ibarat katanya kalau istilahnya umumnya mencari jati diri ya, Bu. Artinya, suara saya jelas nggak, Bu? Iya. Sinyal saya nggak bagus ya? Sinyal saya nggak bagus atau gimana? Saya jelas, Bu. Bagus, saya jelas. Oh iya. Ya, Ibu, berarti artinya yang saya tangkap bahwa inner beauty itu artinya bagaimana cara kita bisa mengenali, artinya kita harus lebih banyak yang saya katakan tadi, mencari jati diri ya, Bu, atau introspeksi diri, Bu. Ya, mau nggak mau ya kita introspeksi diri ya itu bahasa awam ya, bahasa umum lah ya, introspeksi diri. Tetapi memang kalau kita kita dekat sama Tuhan, yang itu membawa kita semakin, Tuhan apa ya Tuhan gitu. Tuhan tolong dong nilai aku bagian mana sih yang belum di mata Tuhan itu belum layak gitu loh. Itu bagian yang mana? Biasanya seperti itu. Contoh, pernah nggak berdoa gini, Tuhan hari ini saya mau belajar sabar. Seharian ada aja yang bikin kita marah. Tapi ingat, oh iya tadi pagi kan saya sudah berdoa, saya mau belajar sabar. Gitu. Pernah nggak berdoa gini, Tuhan saya mau belajar taat.
Udah Roh Kudus bangunin pagi-pagi, suruh saat teduh, suruh baca firman Tuhan, nggak mau bangun. Gitu. Ya, jadi ya itu akhirnya kita koreksi diri hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kita mengoreksi hubungan kita bersama dengan Tuhan itu ada hasilnya kok. Itu pasti akan keluar, akan terpancar, akan pasti, itu nggak bisa dibohong. Gitu. Contoh, kok dia dulu marah-marah, terus jadi tuh kalau ngomong ketus, kalau ngomong nyakitin, kok sekarang beda ya, kalau ngomong memberkati, kalau ngomong tuh pokoknya beda ya. Pasti setiap orang akan mengalami merasakan dampak perubahan kita. Walaupun kita sendiri mungkin kita nggak, masa sih kayaknya biasa aja deh, kayaknya biasa aja. Walaupun kita sendiri nggak menyadari terkadang. Tapi orang lain pasti melihat buah, oh kamu kok begini ya, dulu kamu begini ya, masa sih kayaknya saya masih seperti yang dulu saya suka marah-marah, sekarang juga saya masih suka marah-marah gitu. Tapi orang lain yang akan melihat, menilai gitu. Nah, tadi Bernhard bilang begini, bagaimana cara kita menilai inner beauty orang lain? Nggak usah, istilahnya nggak usah capek. Jadi jangan menambah kerja, kita udah banyak kerjaan, jangan menambah pekerjaan kita sendiri dengan kita menilai orang lain. Lebih baik kita nilai diri kita sendiri aja. Nah, nanti orang lain akan melihat dampaknya dan orang lain pun akan belajar akhirnya. Aku mau seperti kamu gitu. Kok kamu bisa ya nggak ngerokok gitu? Aku nggak bisa loh stop dari rokok, tapi kamu bisa. Dulu kamu pecandu rokok, sekarang kamu nggak ngerokok, kok kamu bisa? Aku mau belajar seperti kamu. Nah, gitu. Gitu ya. Ya itu sih hal-hal yang kecil aja, sederhana aja. Oke, kalau Bernhard bagaimana? Iya, Bu. Saya masih ingin bertanya lagi, Bu. Jadi pertanyaannya, Bu, apakah mungkin ada satu karakter? Karena kan inner beauty kan identik dengan karakter ya, Bu. Ya, dengan kata lain kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin karakter itu ada yang tidak bisa diubah, Bu? Artinya memang karakter itu memang dari dalam lahir dia memang bawaannya seperti itu dan itu tidak bisa diubah. Kan kalau misalkan seperti bicara kayak pecandu rokok itu kan yang saya tangkap itu kan berbicara kebiasaan kan, Bu. Memang berat, memang pecandu itu berat. Tapi kan itu kan berbicara kebiasaan seperti narkoba, minum atau lain sebagainya. Nah, itu kan kebiasaan masih bisa diubah memang sekalipun berat. Nah, pertanyaan saya, Bu, bagaimana kalau misalkan berbicara tentang karakter? Ada nggak, Bu, kira-kira yang karakter yang tidak bisa diubah sama sekali? Contoh misalnya, Bu. Misalkan contoh ada yang temperamental nih, Bu. Dikit-dikit emosian, dikit-dikit banyak emosi. Nah, apakah mungkin memang karakter itu memang bisa diubah, Bu? Atau memang jangan-jangan nggak bisa diubah sama sekali? Memang, ini seperti itu. Misalkan udah mencoba nih, hari ini kita padahal ditegur nih, lu orangnya temperamental, lu nggak boleh emosian, terus dibenci di mana gitu kan, kira-kira gitu. Nah, terus dia belajar untuk menahan dirinya. Nah, besokannya kepancing lagi, Bu, marah lagi. Nah, mungkin kira-kira apakah memang ada, Bu, karakter yang nggak bisa diubah, atau mungkin nggak kok semua karakter bisa diubah, tergantung bagaimana orangnya. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana, Bu? Iya, jadi tahu nggak karakter itu muncul dari mana? Karakter itu muncul dari kebiasaan, habit, kebiasaan dan kemudian itu menjadi karakter. Ya. Jadi hari ini nih saya kebiasaan marah. Nah, akhirnya karakternya terbentuk marah. Nah, itu bisa dibentuk nggak? Hanya di dalam Kristuslah kita bisa merubah karakter. Kalau di luar Kristus itu nggak bisa dirubah. Kenapa? Karena karakter itu udah menjadi sesuatu yang mendarah daging. Contohnya udah plek aku banget deh gitu. Itu nggak bisa dirubah. Tapi bagi Yesus, kalau kita hidup di dalam Kristus, itu bisa. Gitu. Saya bilang, karakter itu bisa dirubah. Kalau kita hidup di luar Kristus, itu nggak akan pernah bisa. Karena itu sangat sulit. Itu ya, kita merubah karakter. Itu ngomongnya mulut loh. Tapi pengalamannya, tindakannya itu air mata.
Air mata loh. Bayangin loh, yang namanya karakter. Kita dimaki-maki, terus Roh Kudus suruh bilang, diem, diem. Dan kita diem. Hanya bisa air mata yang jatuh. Apa itu bukan proses karakter? Gitu. Kita diomongin, kita dijelek-jelekin, kita difitnah, dan Roh Kudus bilang diem, diem, diem. Jangan ngomong diem, diem, diem. Nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa diem. Aku harus ngomong kebenaran. Roh Kudus bilang diem, 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 diem. Kamu diem, kamu diem, kamu diem, diem. Apa nggak nangis? Apa nggak nangis tuh di hadapan Tuhan? Aku nangis Tuhan. Aku sakit Tuhan. Aku begini Tuhan. Kenapa Tuhan suruh saya diem? Roh Kudus bilang diem, diem. Nah itu lama-lama mulai proses. Yaitu kita mau dibentuk nggak, mau diproses nggak? Kalau mau ya siap-siap lah terima prosesnya. Makanya ngomongnya saya mau diproses, pengalamannya itu air mata. Hari ini nangis, besok lagi nangis, besok lagi nangis. Oh itu air mata. Gitu. Tapi saya nggak bilang, oh kita jadi jati diri orang lain, oh kita jadi karakternya orang. Oh enggak. Itu jadi diri kita sendiri. Cuma kita hanya proses. Bagaimana batu ditetesin air. Tes. Batu itu kan keras ya. Air itu apa sih? Lemah. Tetes air, tes. Lama-lama batu itu jadi apa? Bolong. Ya. Karakter kita setiap hari disiram dengan firman Tuhan. Makanya Allah bilangnya, karena Allah itu kasih, maka kita juga harus penuh kasih. Itu sakit. Bagaimana Tuhan memproses hidupnya Saulus, dari Saulus menjadi Paulus. Emang enak. Saulus loh, udah bertobat, mana ada yang percaya dia? Nggak ada yang percaya dia. Terus waktu Saulus dimasukin penjara, Paulus dimasukin penjara, apa Paulus nggak berontak? Berontak jasmaninya dia. Tapi Roh Kudus bilang diem, kamu diem, kamu diem. Apa Paulus nggak nangis? Nangis Paulus. Ya, makanya Paulus bilang penderitaan yang sekarang ini, kalau kita nggak mau diproses, kita nggak ada di titik yang namanya penderitaan. Pribadi yang mau diproses, yaitu ada di titik yang namanya penderitaan. Makanya Daud bilang, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, berapa kali Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul? Bayangin loh, Daud pegang pedangnya Saul, itu kan artinya itu artinya mati buat Saul. Daud bisa loh bunuh Saul. Waktu Daud pegang pedangnya Saul, bisa ambil pedangnya Saul, Daud bisa bunuh Saul. Tapi Daud nggak mau melakukan. Gitu. Daud juga masuk dalam proses. Daud juga ditegur kok. Daud emangnya nggak pernah jatuh dalam dosa. Nathan bilang gini, kamu tahu nggak, ada orang kaya punya kambing dombanya, punya dombanya besar-besar gemuk-gemuk, sedangkan ada orang miskin yang cuma punya domba kurus gitu, dan ada tamu, akhirnya orang kaya ini suruh orang miskin, siapa itu? Dan Nabi Nathan bilang, itu kamu. Apa yang Daud bilang, Tuhan ampuni saya. Itu saya. Memang itu saya. Ya kan? Waktu si Daud mengambil ini dari istrinya si itu Ur, gitu kan? Ursia, iya itu, gitu Betsheba. Ya, jadi kalau kita mau belajar diproses sama Tuhan, ya, memang mustahil, kayaknya mustahil, tapi percaya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Pernah nggak ngedenger pembunuh jadi hamba Tuhan? Banyak kok. Banyak. Papa saya berapa ya? Sekitar, saya umurnya 35 sekarang, sekitar 30 tahun. Jadi pendeta di beberapa penjara Tangerang, Bula Kapal, Cipinang, terus udah gitu Nusa Kambangan, segala macam, dan anak-anak binaannya jadi pendeta. Terus papa saya kalau misalkan anak-anak binaannya jadi pendeta, dilarang jadi pendeta di Jakarta. Kamu harus jadi gembala di daerah.
Ya, karena di Jakarta udah kebanyakan pendeta, buat apa? Gitu. Ya. Kok dia bisa jadi pendeta? Dulu pembunuh loh, bayangin loh. Orang yang punya hati bisa ngebunuh orang itu kan kayaknya udah apa, nggak bener-bener nggak punya keprimanusiaan kan. Dan jadi pendeta gitu. Kok bisa berubah? Ya dia juga nggak bisa, dia juga nangis, dia juga diproses. Tapi karena dia mau diproses, ya Tuhan pimpin hidupnya. Jadi ketika kita diproses, jangan takut, Tuhan kasih buat kita kekuatan kok. Ya, makanya Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Gitu. Oke. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kalau kita mau diproses, bisa. Walaupun perlu waktu ya. Kita bukan Superman. Perlu waktu. Berapa tahun? Nggak tahu waktunya. Nggak tahu sampai kapan. Mungkin 10 tahun, 20 tahun. Ya sampai kita mati lah, itu proses. Gitu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Iya Bu, saya lanjut lagi. Berarti artinya karakter itu bisa dirubah ya Bu, asalkan kita mau Tuhan yang merubah karakter kita. Karena memang kita pun sendiri kita nggak bisa merubah karakter kita. Hanya Tuhan yang bisa merubah karakter kita. Itu yang saya tanggap. Berarti artinya, nah ketika kita diproses, artinya kita harus rendah hati, kita harus buang semua ego kita, terus juga kita harus siap untuk menerima konsekuensi apapun ya Bu. Ya. Artinya jadi ketika kalau kita mau diproses itu anggap aja kita tuh udah jadi keset deh, diinjek-injek. Adanya di bawah. Adanya di bawah, harus siap seperti itu. Tapi jangan pikir itu tidak menghasilkan apa-apa. Enggak, itu menghasilkan sesuatu dan nilainya itu kekal. Amin. Semua kita masih diproses. Saya juga masih diproses kok. Saya masih diproses. Semua kita masih diproses. Ya. Oke, thank you Bu. Thank you Kak Terima kasih Bu jawabannya Bu. Oke, teman-teman Iya, boleh ya satu orang lagi ya, karena waktu kita bentar lagi. Satu orang lagi boleh untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Silakan. Ayo teman-teman, silakan. Hai. Dari hai. Bang Albert mau ngomong, tadi nyalain mic ya. Oke, ada dari Bro Sipri. Nggak ada sih, aku pas. Pas ya. Puji Tuhan. Atau ada yang mau menambahi? Mungkin bukan pertanyaan tapi mau menambah. Ya udah ayo nambahin. Kalau untuk menambahin kan kita sharing, jadi kan sama-sama. Yes. Baik, selamat malam Bu. Selamat malam. Malam Kak Suri. Ya, baik, saya memperkenalkan diri. Atau Ibu yang kemarin ya, yang minggu kemarin, Ibu Marisa ya? Iya. Yang minggu lalu. Beda lagi Bro. Yang minggu lalu beda. Oh iya baik, nama saya Seriaman Telembanua. Oh iya, Bang Seriaman. Iya, asal dari Sumatera Utara. Sumatera Utaranya dari Kepulauan Nias. Sama kita Bro, saya dari Nias juga. Oh iya, saya sekarang bekerja di Jakarta Selatan, bagian security. Jadi ya, saya bertanya di sini, ada
ibadah tapi tentang saksi Yehova ya, atau saksi Yehova gitu. Ya, Yehova. Nah, Yehova. Tapi Yehova kata mereka. Nah, jadi mereka mengajak saya untuk membahas Injil Alkitab di situ. Jadi yang saya pertanyakan di situ, apakah saksi Yehova, saksi apa saksi aja ya itu ya? Saksi Yehova. Saksi ya. Soalnya saya juga baru gabung gitu ya. Tapi saya nggak paham gitu, makanya saya pertanyakan. Gitu. Apakah ini sejalan dengan? Soalnya kemarin itu saya tanya tentang isi Alkitab. Mau saya beli soalnya kan, melalui dari mereka gitu kan. Nah, jadi katanya itu beda dari Alkitab kami. Kok beda? Nah, itu yang saya pertanyakan. Iya, dia punya Alkitab sendiri loh. Nah, dia itu punya bagaimana Alkitab sih? Sendiri. Apakah itu termasuk Kristen atau bagaimana sih, tentang tanggapan saudara-saudara juga lah? Dia nggak masuk Kristen karena Kristen tidak menerima ajarannya mereka, dan agama saksi Yehova itu tidak diterima di Indonesia. Jadi dia kalau tidak diterima di Indonesia berarti dianggap itu sesat, itu bidat. Karena Kristen juga tidak menerima mereka, tidak menerima. Kenapa tidak menerima teologinya mereka? Karena tidak sepaham. Mereka tidak mengakui loh bahwa Yesus itu Tuhan. Oh, jadi kenapa itu? Apakah cuma ini maksud saya ini asal dari saksi Yehova itu apakah cuma di Indonesia atau dari luar itu? Soalnya mereka itu kalau mereka membaca Alkitab ada sebagian tapi yang mereka fokuskan itu tentang Yehova, tentang perhatiin. Dia kalau baca Alkitab dia cuma separuh ayat doang, sepenggal. Nah, lebih baik sebisa mungkin hindari saja. Karena itu akan mempengaruhi pikiran kita juga akhirnya. Iya, soalnya udah menyimpang banget dari Alkitab. Ya, itu udah menyimpang. Iya, makanya saya pertanyakan. Iya, gitu. Ya, sedapat mungkin hindari aja. Daripada nanti kita akhirnya pusing sendiri, bingung sendiri, dan itu. Iya, soalnya penemuan mereka, kalau seandainya sharing-sharing kayak gini kan ada via Zoom kayak gini kan, jadi udah beda banget gitu. Jadi mereka bikin penemuan-penemuan tersendiri gitu. Iya, jadi makanya sedapat saya bingung. Mungkin hindari aja, sedapat mungkin hindari aja. Oh iya, baik. Terima kasih atas pemberitahuan. Benar. Mereka emang gesit banget ya. Kemarin juga mereka bisa melacak nomor-nomor kita itu loh teman-teman. Kemarin itu aku banyak banget yang nelpon, saya dari saksi Yehova nih gini-gini. Pak, boleh nggak ya saya minta waktunya 5 menit aja gitu kan. Nanti ikut Zoom kami. Dan aku blok kan nomornya. Ada lagi dari nomor lain. Jadi mereka memang luar biasa banget. Jadi teman-teman kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita berikan waktu untuk mereka, udahlah dihindari aja. Dan akhirnya mereka udah ngomong. Nah, orang-orang mereka itu gigih loh dalam penginjilan buat mereka sendiri. Itu gigih. Jadi gini, kalau mereka itu gigih, kenapa kita juga nggak gigih seperti mereka? Yes, betul. Gitu. Iya. Tapi pertanyaan kalau mereka gigih cari jiwa, bilang begini aja sama mereka, bilang begini. Saya kan udah Kristen, saya udah tahu jalan keselamatan. Lebih baik saudara cerita aja deh jalan keselamatan buat orang-orang yang belum mendengar jalan keselamatan itu, gituin aja. Saya udah ke gereja kok, saya udah punya komunitas sendiri, gitu. Oh iya, baik. Ya, suruh mereka penginjilannya buat orang-orang Muslim aja, gitu. Tapi mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Tapi kenapa mereka itu diizinkan untuk masuk di Indonesia gitu ya? Kan mereka itu kalau memang nggak disahkan ya ngapain gitu bisa masuk gitu? Ya itulah karena yang mereka berkembang begitu aja. Mereka nggak percaya Roh Kudus, nggak ada Roh Kudus. Terus udah gitu ya saya nggak tahu, mungkin mereka ada dana untuk
ya mungkin memfasilitasi mereka, aku nggak tahu. Gitu. Tapi yang saya tahu dari dulu, mereka gigih penginjilan. Tapi ingat loh, mereka penginjilan bukan buat cari jiwa dari Islam ke Kristen, mereka nggak mau. Ya, karena gini loh, kalau kita bersaksi dari Muslim ke Kristen, terus orang Muslim ini bisa ikut kita, itu karena Roh Kudus. Kan kita berdoa, kita tabur firman, Roh Kudus yang bekerja. Akhirnya orang Muslim ini mau ikut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tapi kalau mereka suruh aja mereka ke menginjil orang, nggak bisa masuk, karena mereka nggak punya Roh Kudus, mereka nggak ada, gitu. Ya, gitu sih. Jadi Suruh mereka kalau menginjil aja orang-orang Muslim aja, jangan. Jadi kalau itu kayak gini kan, kalau seandainya kan ada di kartu keluarga gitu kan, di kartu keluarga atau di KTP atau contohnya ijazah anak mereka itu kan ada penulisan agama kan di situ. Mereka itu tergolong di mana? Mereka nggak ada tergolong di mana-mana karena mereka bilangnya mereka Kristen. Padahal mereka saksi doa. Oh, berarti termasuk Kristen ya? Kristen, bro. Oh, iya. Gitu. Iya. Ya itu cuma bilangnya doang masuk Kristen, tapi mereka ya gerejanya mereka gereja sendiri karena kan nggak diterima ajaran di kita nggak diterima gitu. Oke. Thank you ya Bang Bro Seri yang sudah bertanya ya. Nanti kita bisa ngomong lebih panjang lagi ya Bro ya, via chat atau gimana. Oke, teman-teman, karena waktu kita udah menunjukkan mau jam 9, jadi ibadah kita untuk sharing sudah selesai. Thank you untuk Bu Marica, firman Tuhannya, dan terima kasih. Ya, untuk teman-teman semua yang udah bergabung, thank you ya. Sampai akhir udah mengikuti. Oke, aku panggilin ya, boleh ya aku sapa ya sebelum tutup. Boleh dong.